Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita melanjutkan pertemuan materi pelajaran matematika pada pagi hari ini mengenai bilangan berpangkat. Baik, kita mulai dari pengertian bilangan berpangkat. Di sini kalau ada suatu bilangan dipangkatkan 2, maka bilangan itu dikalikan berulang 2 kali. Jadi kalau ada A kuadrat berarti sama dengan A kali A. Kalau A pangkat 5 berarti sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Sehingga kalau secara umum kita tuliskan A pangkat N berarti sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai dengan sebanyak N kali. Contoh 3 pangkat 4 berarti sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Demikian juga untuk pecahan. Jadi di sini contoh 3/5 pangkat 2 berarti sama dengan 3/5 kali 3/5 sama dengan 3 kali 3 9, 5 kali 5 25. Perlu diingat bahwa negatif 5 dalam kurung dikuadratkan itu tidak sama dengan negatif 5 tanpa kurung dikuadratkan. Kita lihat, kalau negatif 5 dalam kurung dikuadratkan itu sama dengan negatif 5 kali negatif 5. Negatif kali negatif positif, 5 kali 5 25. Sedangkan kalau di sini negatif kemudian 5 dipangkatkan 2, maka negatifnya tidak ikut dipangkatkan, jadi sama dengan negatif 5 kali 5, berarti negatifnya tetap negatif. 5 kali 5 25. Sifat-sifat pemangkatan. Yang pertama, kalau ada A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Artinya kalau ada bilangan pokok yang sama, pangkatnya berbeda, dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Contoh 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 ini sama-sama 3, perkalian pangkatnya beda maka menjadi 3, pangkatnya dijumlahkan pangkat 6. Sifat yang kedua, kalau dibagi, bilangan pokoknya sama dibagi, A pangkat M dibagi A pangkat N maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Atau kalau bentuk lain, A pangkat M per A pangkat N maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nomor 3, ya ini contoh dulu ya. Kalau ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 akan sama dengan 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2, yaitu pangkatnya dikurangkan kalau dibagi ya, jadi 3 pangkat 3. Sifat yang ketiga, kalau ada dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N itu akan sama dengan A pangkat M kali N, pangkatnya dikalikan. Kalau ini dalam kurung kemudian dipangkatkan lagi N maka pangkatnya dikalikan. Jadi ada contoh 4 pangkat 3 kurung ya, dalam kurung pangkatkan 5 maka menjadi 4 pangkat 3 kali 5 sama dengan 4 pangkat 15 ini harusnya. Operasi pecahan desimal. Jadi pertama penjumlahan dan pengurangan desimal. Untuk penjumlahan dan pengurangan desimal tinggal mengurutkan tanda komanya. Contoh di sini 23,567 ditambah 2,32 ya, sama dengan berapa? Kita urutkan saja komanya. 23,567 disusun 2,32. Hasilnya kita jumlahkan 7 tambah 07, 6 tambah 28, 5 tambah 38, komanya turun ke bawah, 3 tambah 25 dan 2 turun menjadi 25,887. Pengurangan juga demikian, tinggal diurutkan tanda komanya. Jadi di sini ada 45,39 dikurangi 8,643 dikurungkan ya. Kita susun belakang. Ini tidak, ini 0 dikurangi 37. Kemudian ini 8 dikurangi 44. Ini kemudian ini 13 dikurangi 67. Kemudian komanya diurutkan 15 dikurangi 8
Oh, ini dikurangi 1 tadi ya, jadi 14 dikurangi 86 dan dikurangi 1 3, 4 dikurangi 1 3 ke bawah dari 3, hasilnya 36,747. Bagaimana kalau perkalian dan pembagian ya? Kalau ingin mengalihkan dan membagi bilangan desimal, kita harus menghilangkan tanda komanya terlebih dahulu. Sebagai contoh, kemudian dikalikan seperti biasa. Contoh 4,56 kali 3,2, kita hilangkan dulu komanya ya, dan dikalikan seperti biasa. Oke, hasilnya 14592. Karena ini di belakang koma ada 1, 2, 3, maka kita buat 3 angka di belakang koma. Berarti komanya nanti di sini 14,56592. Untuk pembagian bagaimana? Kalau untuk pembagian, bilangan pembagi koma dihilangkan. Ya, kalau dia di belakang koma 1 angka ya kalikan 10 semua sehingga menjadi komanya hilang. Kalau di belakang komanya 2 angka kalikan 100 dan seterusnya. Sebagai contoh, ini 5,16 dibagi 1,2. Ini bilangan pembaginya komanya 1 angka di belakang koma, maka dia akan 10. Di sini dikalikan 10. Jadi komanya ini bergeser 1 langkah, di sini bergeser 1 langkah sehingga akan menjadi komanya hilang nih 12. 1,2 kalikan 10 12, nih 5,16 kalikan 10 51,6. Kita bagi seperti biasa, hasilnya adalah 4,3. Jadi 5,16 dibagi 1,2 hasilnya sama dengan 4,3. Yang terakhir, ini pembulatan. Ada aturan kalau membulatkan itu, jika angka di belakangnya lebih dari atau sama dengan 5, maka angka tersebut ditambah 1, kemudian angka di belakang dihilangkan. Yang kedua, jika angka di belakang kurang dari 5, maka angka di belakangnya dihilangkan. Sebagai contoh, bulatkan 2,456322 sampai dengan 2 tempat desimal. Di sini 2 tempat desimalnya adalah 45, di belakangnya angkanya 6, berarti lebih dari 5. Berarti angkanya 45, ini 5-nya ditambah 1, jadi angka menjadi 2 pangkat 46. Kemudian angka di belakangnya hilang. Contoh 2, bulatkan 3,6784328 sampai dengan 3 tempat desimal. Nah, di sini di belakang 3 tempat desimal ada angka bilangan 8. Karena di belakangnya adalah kurang dari 5, maka cukup dihilangkan aja di belakangnya. Jadi menjadi 3,678. Jadi sekian anak-anak pelajaran kali ini. Tolong ikuti tugas-tugas selanjutnya dengan token. Tolong ingat, tokennya adalah desimal, huruf besar semua. Desimal, huruf besar semua. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.